Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian, jamaah masjid Mujahidin yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah untuk bisa bersama-sama bermuajah dalam rangka untuk ta'abbud ilallah, untuk beribadah kepada beliau, menyempurnakan ketaatan kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini, terutama sejak awal Ramadan hingga saat ini, diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saya akan menyampaikan sedikit tentang mungkin melanjutkan dari materi yang saya sampaikan pada saat Jumat kemarin. Jadi Ramadan itu memiliki refleksi terhadap pembentukan seorang muslim yang berkepribadian. Jadi kalau selama ini nih bukan berarti kita tidak memiliki kepribadian. Meskipun biasanya diselewengkan yang dimaksud dengan kepribadian itu ya punya mobil pribadi, rumah pribadi gitu ya. Bukan itu. Akan tetapi bagaimana agar kita ini bisa sedikitnya itu menggambarkan kesumulihan dan kemutakamilahan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, beruntung kita diberikan syariat Ramadan ini. Ini merupakan timing untuk mereparasi, untuk mereparasi jiwa-jiwa kita yang selama ini itu kering. Selama 11 bulan lebih banyak bergelut dengan masalah materialistik duniawiyah. Oleh karena itu di dalam 1 bulan ini digembleng oleh Allah, ditarbiyah agar kita ini kembali kepada jiwa-jiwa yang sejatinya harus tahu diri kita, siapa kita, untuk apa kita diciptakan, dan mau kemana kita akan kembali. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang sholat tarawih dan sholat witir yang sebentar lagi insyaallah akan kita laksanakan. Kalau kemarin saya menyampaikan ada 3 hal, bahwa dengan adanya Ramadan itu setidaknya kita akan menjadi pribadi muslim yang memiliki good faith ya, yaitu akidah yang lurus. Kemudian yang kedua adalah right devotion atau sahihul ibadah, ibadahnya yang benar ya, karena mau tidak mau kita pasti akan belajar bagaimana puasa tanpa ilmu itu berbahaya, karena kaidahnya adalah al-ilmu qabla al-amal. Ini yang harus belum banyak orang yang faham tentang masalah ini, karena barang siapa yang beramal tanpa adanya ilmu itu ada kemungkinan bisa ditolak oleh Allah SWT. Saya tidak menjanjikan, tetapi ada kemungkinan. Oleh karena itu berhati-hatilah kita di dalam beramal, setidaknya kita harus berilmu. Alhamdulillah di Masjid Mujahidin ini sudah seringkali ada majelis ta'lim ya, yang dihadiri oleh para ustadz-ustadz yang berkapabel. Ya, ini mari kita ramaikan bersama-sama, sarana untuk diri kita dan keluarga kita. Lalu yang ketiga, agar kita memiliki pribadi yang berakhlak mulia, matinul khuluq. Nah, sekarang saya menyampaikan yang keempat. Yang keempat adalah Allah SWT ingin menjadikan kita ini memiliki kepribadian yang physical power atau qawiyul jismi, fisik yang kuat. Bagaimana tidak? Kalau di dalam kaidah industrial engineering tentang masalah ilmu produktivitas itu ada 3 rasio antara output dan input. Yang pertama, bisa jadi outputnya meningkat, inputnya turun. Maksudnya modalnya berkurang tapi hasilnya naik. Ini yang pertama. Ini tentu yang tertinggi. Yang paling sulit dicapai produktivitas itu adalah inputnya turun tapi outputnya naik. Yang kedua, kalau tidak bisa kedua-duanya, minimal inputnya tetap, outputnya naik. Jadi ibarat kita itu makanannya tetap, tapi produktivitas pekerjaan kita itu naik. Kalau biasanya makan kita 2 piring itu hanya sekedar bisa
sholat wajib di masjid 5 kali full, kemudian tilawah 1 juz, itu bisa nambah kalau bisa. Bukan hanya 1 juz, tapi bisa jadi 2 juz, atau mungkin 1 juz tapi plus nambah hafalan 1 halaman, 2 halaman, lumayan. Itu berarti produktivitasnya meningkat. Nek tidak bisa begitu, maka yang ketiga ini. Yang ketiga adalah outputnya tetap, tapi inputnya turun. Maksudnya apa? Luarannya tetap luarannya sama, tetapi masukkan kepada diri kita yang menjadi energi ini turun. Nah, puasa itu sepertinya lebih tepatnya seperti pada minimal pada rumus yang ketiga ini. Kita dipaksa pada siang harinya tetap mencari ma'isyah, ya tetap yang profesional dengan profesional, yang mengajar, kemudian yang aktivitas pebisnis ya tetap bisnis, ya. Kemudian apapun lah aktivitas kita semula tetap bergelut dengan itu, tapi inputan kita dikurangi. Kalau biasanya tiap jam kita bisa ngemil, sekarang tidak bisa ngemil. Dibatasin sebelum fajar sampai datang terbenamnya matahari. Ma'asyiral muslimin, apa yang bisa kita ambil dari situ? Inilah Allah SWT sedang mentarbiyah kita agar menjadi pribadi-pribadi yang lebih kuat. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadis riwayat Imam Muslim, al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallahi minal mu'minin ad-dha'if. Bahwa mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah daripada mukmin-mukmin yang lemah. Mari kita coba lihat sejarah. Peperangan pada zaman Rasul itu lebih banyak dimenangkan pada bulan Ramadan. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 45 itu juga di bulan Ramadan. Sekarang kita bayangkan saja, andai kemudian kita tetap puasa, ya tetap puasa dalam kondisi puasa, tapi masjid ramai, nyambut gawe tetap ramai, musuh datang itu juga bingung. Andai kan mau agresi militer, aku bingung. Iku wong luwe, tapi kok tetap semangat nyambut gawe, ibadah juga kari. Coba. Tapi andai kan kemudian dalam kondisi kita ini tidak lapar, ngeri-ngerian, tidak sehat ya. Karena kata Nabi kan sumu tasyihu, dan berpuasalah niscaya kamu akan sehat. Dan sehat itu pangkal dari kekuatan. Kalau kemudian kita ngeri-ngerian nggak sehat, musuh datang kira-kira begini, jarno ae gak usah diserang. Bolak mari ngono glontung dhewe. Sebahagian ae turu dhewe lho, ya kan, keluarkan turu akhirnya gitu kan. Akhirnya kemudian ndak usah diserang, wis kalah karepe dhewe. Kira-kira begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita sambung lain waktu lagi. Mudah-mudahan ada bermanfaat bagi kita dan semuanya. Kalau ada kebenaran itu semuanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari saya. Karena saya ini orang yang nonsewu, saya ini orang bodoh. Saya tidak tahu apa-apa, saya hanya memformulasi apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Bila kita hidayah wa ridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.